Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota saya Srenjoyo Saputra dengan NIM 211010118. Saya Lila Arum Wijayanti dengan NIM 211011004. Nama saya Ria Marcelino dengan NIM 21101084. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami yaitu skema 1 dengan soalnya yaitu sebuah sistem telemetri dibangun untuk mengukur suhu ruang suatu pabrik secara jarak jauh. Sensor suhu yang digunakan adalah berjenis LM35. Sistem dirancang untuk mengukur suhu dari suhu minus 5 derajat sampai 120 derajat. Untuk kepentingan pemrosesan secara digital, maka output sensor LM35 tersebut perlu digabungkan dengan sebuah ADC sebesar 10 bit dengan tegangan referensi ADC sebesar 5 volt. Untuk keperluan penyesuaian level tegangan, maka diperlukan sebuah rangkaian pengkondisian sinyal antara sensor dan ADC. Nah, kemudian pembahasan yang pertama yaitu rancanglah rangkaian pengkondisian sinyal. Kemudian pada persoalan tersebut, adapun spesifikasi komponennya yang pertama yaitu pada sistem ini menggunakan sebuah sensor dengan sensor suhunya yaitu LM35. Dalam sistem ini juga memiliki beberapa komponen seperti 4 buah resistor sebesar 10 kilo ohm, satu buah resistor sebesar 0,0416 kilo ohm, satu buah resistor sebesar 39,96 kilo ohm, satu buah resistor sebesar 1 kilo ohm, satu buah voltage follower, tiga buah OP-AMP inverting, dan satu buah sumber tegangan DC, serta beberapa komponen pendukung seperti multimeter. Nah, pada komponen resistor ini akan dijelaskan pada slide berikutnya. Kemudian di sini ada gambar skematik yang bisa kita lihat bahwa skema pada rangkaian ini dimulai dari sensor, kemudian akan menuju ke rangkaian pengkondisian sinyal, dan kemudian akan menuju ke ADC. Dan langkah pertama yang harus dilakukan yang pertama yaitu mencari nilai dari resolusi sensor tersebut, yaitu mencari yang pertama tegangan output dengan rumus VT minimalnya sama dengan T min dikali S sama dengan min 5 derajat dikali 0,01 MV. Maksud saya mungkin di sini nilai T min-nya yaitu 0, minus 0 minus 0,05 V dikali 1 sehingga menjadi minus 0,05 V. Kemudian VT max-nya sama dengan rumusnya T max kali S sama dengan 120 derajat Celcius dikali 0,01 MV sama dengan 1,2 V. Kemudian langkah berikutnya yaitu mencari nilai ADC dengan cara dengan rumus sebagai berikut, yaitu FI max sama dengan 2 pangkat N min 1 dibagi 2 pangkat N kali FR. Di sini pangkat N-nya merupakan nilai dari bit ADC-nya. Pada soal tersebut nilai N-nya yaitu 10 bit, sehingga hasilnya 2 pangkat 10 dikurangi min 1 dibagi 2 pangkat 10 kali 5V. Kemudian hasilnya sama dengan 4,995 volt. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Hilda. Terima kasih, Sony. Yang berikutnya adalah mencari nilai fungsi alih. Persamaan alih fungsi ini menggunakan rumus VI sama dengan VR A plus B. Jadi VI max sama dengan VR max A plus B. FI max-nya tadi udah diketahui, jadi 4,995 sama dengan 1,2 kali A plus B. Sedangkan persamaan yang kedua yaitu VI min sama dengan VR min A plus B. VI yang tadi diketahui adalah 0 dan VR min-nya min 0,05
kali A plus B. Next. Nah, habis itu dari persamaan kedua tersebut kita dieliminasi. Jadi 4,995 sama dengan 1,2 A plus B sama 0,05 A plus B itu dikurangin sehingga menghasilkan hasil 4,995 sama dengan 1,25 A. Terus dipindah ruas sehingga A sama dengan 3,996. Kemudian 4,995 sama dengan 1,2 kali A plus B. Diturunkan lagi 4,995 sama dengan 1,2 kali substitusikan dari hasil A tersebut yaitu 3,995 plus B. Di situ dikalikan. Jadi 4,995 sama dengan 4,7952 plus B. 4,7952 itu dipindah ruaskan ke kiri, jadi menghasilkan B sama dengan min 0,1,998. Next. Yang kemudian penyelesaian pada persamaan 1 dan 2 menghasilkan nilai A sama dengan 3,996 dan B sama dengan min 0,1998. Sehingga fungsi ahlinya menjadi VI sama dengan 3,996 kali VI min 0,1998. Yang terus persamaan ketiga yaitu implementasi persamaan ketiga ke dalam rangkaian elektrik memerlukan sebuah penguat dengan penguat sebesar 3,996 untuk suku pertama ruas kanan persamaan ketiga. Next. Untuk perhitungan dari R-nya sendiri, yaitu yang pertama untuk mencari R1 yaitu R2 per R1 sama dengan A3,996. Misal R1 sama dengan 10 kilo ohm, maka R2-nya adalah 39,96 kilo ohm. Apabila R4 per R3 plus R4 kali 5 volt sama dengan mutlak B, maka R6 per R7 plus R6 kali 5 volt sama dengan 0,1998 volt. Kemudian misal R7 sama dengan kilo ohm, maka R6 sama dengan R6 per 100 plus R6 kali 5 volt sama dengan 0,1998 volt. Dikalikan jadi 5 R6 per 100 plus R6 kali 5 volt sama dengan 0,1998 volt. Kemudian 5 R6 sama dengan 0,1998 1 plus R4. 5 R6 sama dengan 0,1998 plus 0,1998 R4. Kenapa bisa begitu? Karena dikalikan silang, dikalikan pelangi. Kemudian hasil dari 0,1998 itu dipindah 0,1998 R4 itu dipindahkan ke ruas kiri, maka 5 R6 min 0,1998 R4 sama dengan 0,1998 menghasilkan 4,8002 R6 sama dengan 0,1998 R6. Jadi R6-nya adalah 0,1998 per 4,8002 yang menghasilkan 0,0416 kilo ohm. Kemudian persamaan 1 sama 2 tadi dieliminasi sehingga menghasilkan 4,995 sama dengan 1,25 A. A sama dengan 3,996. 4,995 tadi sama dengan 4,995 sama dengan 1,2 kali A plus B. 4,995 sama dengan 1,2 kali 3,995 plus B. Kenapa 3,995? Karena A-nya itu disubstitusikan. Di situ dikalikan hasilnya 4,995 sama dengan 4,7952 plus B.
hasil tadi dipindah ruaskan sehingga B sama dengan min 0,1998. Berikut adalah rangkaian pengkondisi sinyal. Next. Yang berikutnya resolusi tegangan ADC. Resolusi tegangan pada masukan ADC yaitu rumusnya delta FI sama dengan FR per 2N sama dengan 5 per 2 pangkat 10. Kenapa pangkat 10? Gara-gara 10 bit. Sehingga menghasilkan 0,00488 volt. Kemudian untuk mencari resolusi tegangan pada masukan rangkaian pengkondisi sinyal dengan rumus delta FT sama dengan delta FI per A. Jadi 0,00488 per 3,996 sama dengan 0,00122 volt. Yang ketiga yaitu resolusi pada masukan sensor menggunakan rumus delta T sama dengan delta FI per S sama dengan 0,00122 per 0,01. Jadi menghasilkan suhu sebesar 0,122 derajat Celcius. Saya kembalikan ke yang akan diteruskan kepada Rian. Kepada Rian saya persilakan. Terima kasih kepada Mbak Hilda. Sekarang pengecekan tabel secara teori. Next. Sini kita mempunyai tabel yaitu sampai 5 dengan suhu berbeda-beda, output sensornya pun berbeda. Yang kita akan hitung yaitu output sensor LM35, lalu output pengkondisi sinyal, lalu nilai ADC. Sebagai caranya sebagai berikut. Untuk perhitungan output sensor LM35 yaitu sebagai berikut, T kali S, T-nya yaitu suhunya, S-nya sesuai rumus 0,01 dengan hasil menjadi min 0,05 volt. Berikutnya dilanjuti terus, lalu selanjutnya perhitungan output pengondisi sinyal sebagai rumus sebagai berikut. VI sama dengan 3,996 kali 0,05 dikurang 0,1998 menjadi 0 volt. Sampai seterusnya. Lanjutnya lagi. Untuk penghitungan nilai ADC yaitu sebagai berikut. Output pengondisi sinyal dibagi resolusi ADC. Sama dengan 0 per 0,00488 sama dengan 0 volt. Sampai selanjutnya. Lanjut. Selanjutnya ada simulasi rangkaian pengondisi sinyal. Yaitu simulasi pertama, simulasi menggunakan output sensor min 0,05 volt dengan hasilnya min 398,71 milivolt. Lalu ada simulasi menggunakan output sensor 0,3 volt mendapatkan hasil yaitu 999,953 milivolt. Lalu ada yang ketiga simulasi menggunakan output sensor 0,5 volt yang mendapatkan hasil 3,797 volt. Lanjut. Kalau simulasi menggunakan output sensor 1 volt akan mendapatkan hasil 4,597 volt. Lalu ada simulasi menggunakan output sensor 1,2 volt mendapatkan hasil 1799 volt. Lalu saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Rian. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi untuk mendapatkan hasil dari screenshot
data tersebut. Nah, jadi di sini merupakan bentuk dari rangkaian pengkondisian sinyal yang telah kami buat. Di sini resistornya atau R-nya itu ada 7 sesuai dengan perhitungan yang telah kami lakukan pada penjelasan tadi. Kemudian pada sebelah sini, ini merupakan tegangan output sensor, yaitu sebagai input untuk menuju ke output pada pengkondisian sinyal tersebut. Kemudian pada tegangan output sensor ini akan menuju ke OP-AMP, di mana OP-AMP ini disebut juga sebagai voltage follower atau kita sebut juga sebagai pengikat tegangan. Kemudian pada OP-AMP ini akan menuju ke rangkaian R1, di mana sifat dari rangkaian R1 ini merupakan rangkaian inverting. Kemudian R1 akan menuju ke R2, dan R2 ini akan menuju ke R3, di mana pada R3 ini merupakan rangkaian summing amplifier yang akan menghasilkan output pengkondisian sinyal. Kemudian pada rangkaian R3 ini akan menuju ke R4, R5, dan seterusnya. Dan kemudian di sini nilai VCC-nya yaitu atau tegangan sensornya itu sebesar 5 volt. Kemudian di sini kita ada menggunakan 2 multimeter yaitu untuk mengukur tegangan sensor dan juga untuk mengukur output tegangan sensor dan juga inputannya. Mungkin bisa langsung kita coba. Ya, di sini yang pertama kita menggunakan menggunakan tegangan yang terendah yaitu minus 0,05. Kemudian kita bisa run. Dan bisa kita lihat bahwa pada multimeter tersebut menunjukkan bahwa tegangan dari sensornya itu sebesar minus 50 MV. Kemudian outputan dari sensor pengkondisian sinyalnya sebesar minus 398,71. Bisa kita lihat bahwa hasil outputnya ini hampir mendekati hasil perhitungan yaitu 0, atau bisa juga kita sebut sebagai hasil simulasinya itu sebesar minus 0,39. Kemudian di sini kami akan mencoba lagi dari dari tegangan yang tertinggi, yaitu sebesar 1,2. Kemudian kita run lagi dan kita bisa lihat bahwa hasil tegangan dari sensornya itu sebesar 1 volt dan hasil dari output pengkondisian sinyalnya sebesar 3,797 volt. Dan di sini kita bisa lihat juga bahwa hasil dari simulasi tersebut dan juga perhitungan itu juga sangat mendekati. Ya, hasil perhitungannya sebesar nilai output sensor pengkondisian sinyalnya sebesar 3,796 dan di sini hasil simulasinya sebesar 3,797. Berdasarkan hasil simulasi tersebut, bisa kita simpulkan bahwa hasil perhitungan dan simulasi itu hampir sama dan dapat kita katakan juga bahwa simulasi menggunakan multisim ini cukup akurat. Ya, demikian presentasi dari kelompok 4. Mungkin ada pertanyaan. Ya, mungkin Mas Rian ada pertanyaan.
Oke. Saya mau tanya, apa fungsi dari OPAMP? Baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin bisa saya jawab. OPAMP sendiri merupakan komponen oleh elektronika yang memiliki fungsi untuk memperkuat sinyal arus searah atau DC maupun arus bolak-balik AC. Kemudian eh, penguat arus operasionalnya sendiri terdiri dari transistor, resistor, dan juga kapasitor yang dirangkai dan dikemas dalam rangkaian terpadu. Cukup jelas? Siap, cukup jelas. Ya, kemudian pertanyaan kedua, kenapa sebelum di ADC harus melewatkan rangkaian pengkondisi sinyal dulu sebelum memasuki ke ADC? Mungkin saya bisa menjawab. Dikarenakan sensor dapat memiliki rentang tegangan besar, rentang tegangan kecil, ataupun tegangan negatif dan positif. Di dalam ADC, pada mikroprosesor, umumnya hanya dapat menerima input tegangan positif dengan rentang tegangan terbatas. Untuk itu, sinyal dari sensor perlu diperkuat atau diperlemah dan digeser supaya tepat dengan rentang tegangan ADC. Ya, terima kasih. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi. Untuk Mbak Hilda, punya pertanyaan, jelaskan bagaimana resolusi pengukuran suhu terbaik pada ADC. Silakan Mbak Hilda. Baik, kepada Mas Rian, saya jelaskan ya. Jadi resolusi pengukuran suhu terbaik dapat diperoleh bila ADC menerima masukan tegangan dalam rentang tersebut. Untuk itu diperlukan diperlukan pengkompres sebentar. Mohon maaf, saya ulanginya. Resolusi pengukuran suhu terbaik dapat diperoleh bila ADC menerima masukan tegangan dalam rentang tersebut. Untuk itu diperlukan pengkonversian rentang tegangan keluaran sensor sedemikian rupa sehingga sesuai dengan rentang tegangan yang diperoleh oleh ADC. Pengkonversian rentang tegangan ini memerlukan suatu rangkaian pengkondisi sinyal, perancangan rangkaian pengkondisian sinyal yang paling mudah adalah dengan menentukan fungsi alihnya terlebih dahulu. Apakah sudah cukup jelas? Oke, cukup jelas Mbak Hilda. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.